Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Devi Ramadan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Mataram dengan nomor peserta 201509381318. Saya guru di SD Negeri 1 Mekartani, Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan belajar hari ini dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk belajar, untuk berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Wafa. Oke, silakan Wafa untuk memimpin kegiatan belajar, kegiatan berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Wafa yang sudah memimpin kegiatan berdoa pada pagi hari ini sebelum kegiatan belajar kita dimulai. Terus selanjutnya seperti biasa, siapa yang tidak hadir? Ranti. Ranti, kenapa Ranti? Ranti sakit. Terus Randy kenapa? Randy sakit. Siapa lagi? Mirwan. Nida. Kenapa? Sama sakit? Ada lagi? Sudah? Oke. Kita doakan teman kita yang sudah sekolah hari ini yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Amin. Agar kita bisa belajar bersama kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kegiatan belajar hari ini, Bapak akan buka dengan berpantun. Ada yang suka berpantun? Suka. Sudah siap belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap,
sehingga bentuknya yang rapi. Oke, untuk kegiatan hari ini, memulai kegiatan hari ini, Bapak akan buka dengan sebuah pantun. Makan roti, minumnya susu hangat. Setelah makan, jangan lupa menggosok gigi. Hai, apakah hari ini masih semangat? Masih. Mari kita ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Semangat belajar hari ini? Semangat. Semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Untuk kegiatan belajar hari ini, sebelum memulainya, seperti biasa kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdiri semua. Dalam bernyanyi lagu Indonesia Raya, sikap sempurna, tidak boleh goyang-goyang. Siap? Siap. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Sarapan? Sarapan apa? Nasi sama sayur. Terus sarapan apa lagi? Nasi goreng. Terus apa lagi? Minum susu. Apa lagi? Makan roti. Ada yang makan roti, ada yang makan nasi dan sama sayur. Kemudian sayur sama ikan. Terus ada yang minum susu. Bagus. Oke. Siapa saja yang pagi hari ini meminum susu sarapannya? Oke, banyak juga yang pagi hari ini minum susu untuk sarapannya. Untuk selanjutnya, dikarenakan tadi ada yang meminum susu sarapannya pada pagi hari ini, hewan apa yang menghasilkan susu? Sapi. Kalau sapi menghasilkan susu, kalau sapi itu sendiri makan apa? Makan rumput. Oke. Untuk kegiatan belajar hari ini, kita akan belajar tentang yang pertama, bagaimana cara menyimpulkan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Untuk iklan itu terbagi ke dalam dua bagian, ada media cetak, iklan media cetak, ada juga iklan media elektronik. Tetapi untuk sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Kemudian yang kedua,
kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana cara menjabarkan organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia dengan benar. Tadi Bapak bertanya siapa yang pada pagi hari ini sarapannya minum susu. Ternyata banyak yang minum susu. Kemudian hewan yang menghasilkan susu itu adalah sapi. Nah, untuk selanjutnya, kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menjabarkan organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia, di mana untuk jenis hewan ruminansia itu salah satunya adalah sapi. Ya, hewan yang lain yang termasuk ke dalam ruminansia itu ada kerbau, ada kuda, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yang terakhir yaitu kita akan belajar bagaimana cara membuat badan organ pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya, ya, yaitu sapi. Nah, sebelum kegiatan hari ini, untuk selanjutnya Bapak di sini mempunyai sebuah video tentang makanan sehat. Tadi Bapak bertanya untuk pada pagi hari ini yang sarapannya sebelum berangkat pergi ke sekolah, sarapan. Jadi sarapan itu harus sarapan sehat ya, harus sarapan makanan yang sehat. Untuk sekarang kalian tugasnya mengamati video yang akan Bapak putar di layar. Selain mengamati, kalian harus menganalisis gambar yang terdapat pada gambar atau gambar iklan ya. Kemudian nanti di terakhir kalian akan menyebutkan kata kunci dari iklan tersebut. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap. Oke. Siapkan buku dan pulpennya atau pensilnya untuk menuliskan beberapa hal penting yang terdapat pada iklan yang diputar di layar. Tentang makanan sehat. Nah, terdiri dari ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak, ada mineral, dan yang terakhir ada vitamin. Nanti di terakhir ada soal, ada kuis. Makanan sehat. Nah, dalam jumlah yang seimbang. Jadi makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada nasi, ada jagung, ada singkong, dan ada kentang, dan ada juga sagu yang mengandung karbohidrat. Nah, ini protein. Terbagi ke dalam dua bagian, ada protein hewani, ada protein nabati.
tumbuhan yang berasal dari tumbuhan. Ada kemiri, ada kacang tanah, kemudian ada alpukat atau alpukat, dan yang keempat ada minyak sawit. Mineral. Ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tubuh kita. Untuk jumlah banyak ada natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan untuk jumlah yang sedikit yang dibutuhkan oleh tubuh ada 4. Yang pertama mangan, kemudian yodium, kobalt, dan zat besi. Nah, ini untuk vitamin. Vitamin sama dibagi dua, larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Untuk larut dalam air, vitaminnya ada antara lain adalah B dan C. Kalau vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, atau sering kita singkat dengan VKD. Nah, ini sayuran wortel yang mengandung vitamin A. Kemudian ada telur, vitamin B12. Kemudian ada buah jeruk, ini vitamin C. Ikan, vitamin D. Bayam, vitamin E. Dan alpukat, vitamin K. Nah, manfaat vitamin. Manfaat vitamin A. Vitamin C menjaga daya tahan tubuh. Itu adalah materi tentang makanan sehat. Sudah dilihat, sudah dianalisis, sudah diamati? Sudah. Oke, membahas tentang apa? Membahas tentang makanan sehat. Untuk jenis makanan sehat yang mengandung apa saja? Protein. Terus yang kedua ada karbohidrat. Terus apa lagi? Ada lemak. Terus ada mineral. Terus dan vitamin. Untuk karbohidrat. Karbohidrat yang termasuk ke dalam atau jenis karbohidrat yang mengandung karbohidrat apa saja? Nasi. Ada nasi, terus ada jagung, apalagi? Ada singkong, apalagi? Ikan, terus tahu. Terus yang kedua apa? Protein. Untuk protein terbagi ke dalam berapa bagian? Ada 2 bagian. Yang pertama protein apa? Protein hewani, dan yang kedua protein nabati. Kalau protein hewani berasal dari apa? Telur. Ya, untuk jenisnya ada telur, ada daging, ada ikan. Dikarenakan namanya protein hewani berarti berasal dari hewan. Yang kedua yaitu protein nabati. Protein nabati itu berasal dari tumbuhan apa saja? Tempe, tahu, buncis. Yang ketiga apa tadi? Lemak. Untuk lemak sama, jenisnya ada berapa? 2. Ada 2. Ada lemak yang berasal dari hewan, yang kedua berasal dari tumbuhan. Kalau hewani berasal dari hewani apa saja? Daging, apalagi? Keju, susu, terus minyak ikan. Kalau yang berasal dari tumbuhan apa saja? Ada dari kemiri, ada kacang tanah, ada alpukat,
Tadi di awal Bapak menyebutkan untuk iklan itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada iklan media elektronik, ada iklan media cetak. Nah, untuk sekarang kita bahas tentang iklan media cetak. Untuk iklan media cetak itu biasanya terdapat di koran, kemudian majalah, dan lain sebagainya. Di sini Bapak mempunyai sebuah gambar iklan media cetak yang berhubungan dengan makanan sehat. Tadi di awal kita bahas tentang makanan sehat ya, sarapan makanan sehat. Kemudian ada video tentang makanan sehat. Ini juga berhubungan dengan makanan sehat. Gambar iklan media cetak ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas kalian nanti menyebutkan atau menentukan kata kunci yang terdapat pada gambar iklan. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kalian tentukan atau sebutkan kata kunci yang berada pada gambar tersebut. Siap? Siap. Nah, kata kunci dalam iklan. Kata kunci dalam iklan yaitu kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Jadi harus sesuai antara gambar dengan kata atau frasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Ciri-ciri kata kunci ada 6 yang terdiri dari suatu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Kemudian yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik konsep informasi dari sebuah iklan. Dan yang keempat, terdapat dalam judul iklan. Yang kelima disebutkan pada awal iklan, dan yang keenam kata kunci dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini ada 3 gambar. Kita mencoba untuk menentukan kata kunci yang berada pada setiap gambar. Ada yang tahu gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini kata kuncinya apa? Untuk gambar 1, kata kuncinya apa? Makanan sehat dan bergizi. Nanti kita lihat jawabannya apakah betul atau salah ya. Kemudian gambar yang kedua, kata kuncinya apa? Makanan sehat dan bergizi penting untuk ketubuhan. Ada makanan sehat, bergizi, kemudian ada otak. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada kata jantung, kemudian ada sayur dan ada buah segar. Untuk yang selanjutnya yaitu seperti biasa kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kebetulan duduknya sudah berkelompok. Duduknya sesuai dengan tempat duduk per kelompok. Bapak tentukan setiap kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yaitu kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Paham? Paham. Oke. Nah, tugas nanti setiap kelompoknya Bapak berikan RKPD. Nah, tugas kalian yaitu menyajikan atau mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi dengan kelompok yang lain saling bekerja sama untuk mengerjakan RKPD yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian. Siap? Siap. Tugasnya yaitu menentukan kata kunci yang berada pada iklan media cetak ini. Paham? Paham. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2 bekerja sama, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah paham tugasnya? Jadi isi terlebih dahulu identitas. Identitasnya isi terlebih dahulu, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Yang lain nanti bantu untuk menentukan kata kunci yang berada pada iklan media cetak yang terdapat di tunggal.
Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok, entah itu kelompok 1, kelompok 2, ataupun sampai dengan kelompok 6, untuk membacakan atau menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk gambar 1, mau kelompok 1, kelompok 2 yang membacakan? Oke, berdiri. Berdiri, kelompok 1. Untuk gambar yang pertama, kata kunci iklannya apa? Keras. Hah? Susu full cream. Oke, untuk tujuan iklannya apa? Dengan rasa gurih dan legit. Oke, betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk gambar yang kedua, gambar iklan media cetak yang kedua, siapa yang mau menyampaikan hasil kerja kelompok? Oke, boleh. Yang kedua, kata kunci iklan gambar kedua apa? Ikan. Kemudian untuk tujuan ikannya, agar badan kita sehat. Jadi kata kuncinya ikan. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengajak untuk mengonsumsi ikan yang bergizi tinggi dan sehat. Ya. Jadi jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, nah, tadi di awal pembelajaran Bapak membahas tentang sapi, tentang hewan yang menghasilkan sapi. Kemudian, tadi di tujuan pembelajaran disebutkan bahwa untuk mengetahui organ-organ pencernaan yang berada pada hewan ruminansia. Oke, untuk sekarang di sini Bapak mempunyai sebuah video. Tugasnya masih sama, yaitu kalian mengamati, kemudian menganalisis video yang akan Bapak tayangkan di layar. Tugasnya mengamati video tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Kemudian nanti kalian akan menyebutkan organ-organ apa saja yang terdapat pada hewan ruminansia. Siap? Ya. Masih semangat untuk belajar? Gabung semangat. Gabung semangat. Ini Bapak mempunyai sebuah video. Tugas kalian mengamati. Seperti biasa, siapkan alat tulis, kemudian catat yang penting. Perhatikan. Sapi merupakan hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Disebut memamah biak karena mereka mengunyah sebanyak 2 fase atau 2 kali mengunyah. Sapi memiliki organ, ada rumen, kemudian ada omasum, ada retikulum, dan ada abomasum. Organ-organ. Tadi dijelaskan bahwa untuk pencernaan atau organ pencernaan pada hewan ruminansia itu terdiri mulai dari mulut, kemudian ada esofagus, ada retikulum, abomasum, omasum, rumen, kemudian usus, dan yang terakhir keluar dari anus. Ya. Ini adalah organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia atau sapi. Sudah paham? Jadi apa saja organ pencernaan yang terdapat pada ruminansia? Apa saja? Ada retikulum, terus abomasum, terus omasum, terus rumen, apalagi usus, terus esofagus. Ya, paham? Nah, di sini ada sebuah gambar sapi. Sama seperti yang tadi. Tugas kalian yaitu melengkapi gambar organ pencernaan hewan ruminansia.
Di sini ada gambar hewan ruminansia, lengkapi mana bagian mulut, mana bagian ya, rumen dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada, nah untuk prosesnya mulai dari mulut sampai dengan proses akhir, yaitu dikeluarkan dari anus. Nanti kalian tugas secara berkelompok, masih berkelompok ya, kerja kelompok, bekerja sama. Sudah paham? Seperti biasa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yang ini menentukan organ-organ. Menuliskan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang belum Bapak kasih garis oleh kalian. Yang belum Bapak kasih garis, ini dulu. Ini garis, tentukan ini gambar apa, pencernaannya. Kemudian ini. Yang belum Bapak kasih garis oleh kalian. Oke, untuk sekarang setiap kelompok presentasikan ke depan hasil pengerjaan kalian ya. Boleh. Bacakan dari awal prosesnya. Ini hasil kelompok 5. Yang lain perhatikan. Lanjut. Terus masuk lagi ke mulut prosesnya. Ya. Terus prosesnya. Fermentasi. Masuk prosesnya. Pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Terus usus terakhir Anus. ke anus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah paham tentang organ pencernaan hewan ruminansia? Sudah paham? Sudah. Oke, bagaimana caranya, kemudian organnya apa saja, prosesnya apa saja, nanti dipelajari lagi ya. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah mengerjakan LKPD 1, kemudian LKPD 2. Kemudian setiap kelompok sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil kerja kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Sudah beres ya. Nah, untuk sekarang hasil kerja kelompoknya kumpulkan. Kelompok 1, ini hasil kelompok 1, kelompok 2. Untuk sekarang tugasnya masing-masing. Bapak berikan soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh kalian. Bapak bagikan.
Ya, ditulisnya di samping, di kolom di samping. Sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan setiap kelompok. Dikumpulkan. Nah, sudah? Sudah dikasih nama? Sudah, oke. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyampaikan kegiatan hari ini kita belajar apa saja? Makanan sehat. Belajar tentang makanan sehat, apalagi organ sapi. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana apa saja organ-organ yang terdapat pada hewan ruminansia. Tadi di awal kita belajar tentang bagaimana cara menentukan kata kunci, yang berada pada sebuah iklan media cetak, ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan belajar yang akan kita lakukan untuk selanjutnya yaitu kalian pelajari terlebih dahulu di buku tema 3 pembelajaran kedua. Untuk selanjutnya dikarenakan teman kita ada beberapa yang sakit, nah Bapak himbau kepada kalian semua agar menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Untuk menutup kegiatan hari ini kita nyanyi terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Kita nyanyi terlebih dahulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, ambil tepung boleh. Ya. Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan atau kita akhiri dengan berdoa bersama. Seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke? Silakan. Sebelum pulang. Kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan kegiatan belajar berikutnya kita selalu diberikan kesehatan agar bisa bertemu lagi untuk proses pembelajaran berikutnya. Untuk yang terakhir, terima kasih sudah belajar hari ini. Kasih good job. Sekali lagi, kasih good job. Kalian semuanya mantap, bagus, good job. Oke, Pak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.